Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Sari dari Kode Akuntansi dengan nomor NIM 2902150014. Di sini saya akan menerangkan tentang kualitas dan produktivitas sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Bisnis. Perspektif kualitas dan produktivitas. Kualitas adalah suatu standar yang harus dicapai sekelompok orang atau organisasi mengenai suatu kualitas sumber daya manusia, seperti kualitas cara kerja, proses kerja, hasil kerja, atau produk yang dihasilkan berupa barang atau jasa. Sedangkan menurut Roots and Davids mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan produktivitas itu sendiri ialah rasio atau perbandingan antara input dan output dalam kegiatan menghasilkan suatu produk atau jasa. Produktivitas pada dasarnya adalah mengukur efisien dari kegiatan produksi. Teori diagram kontrol. Diagram kontrol adalah suatu grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dengan kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki atau menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Pemilihan diagram kontrol itu sini jenis data. Untuk membuat diagram kontrol itu ada pemilihan data-data tersendiri seperti yang pada di gambar ini. Ada jenis data, ada yang dihitung atau yang diukur. Di sini ada atribut atau kejadian simple size tidak konstan, sample size konstan, kemungkinan kejadian sama, kemungkinan kejadian tidak sama, dan seterusnya. Fungsi diagram kontrol itu mendeteksi adanya variasi penyebab khusus. Jika sebuah proses secara statistik terkontrol, maka 99,73% data akan ada di antara batas kontrol. Jika ada data yang keluar dari batas kontrol, mengidentifikasikan bahwa sumber variasi yang berasal dari luar proses. Fungsi yang kedua itu meyakinkan kestabilitasan sebuah proses. Kestabilitas sebuah proses merupakan syarat yang diperlukan untuk bisa menghitung kemampuan proses. Yang ketiga itu mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu. Jika titik di dalam diagram kontrol semakin bergeser ke atas atau ke bawah dari waktu ke waktu, mengidentifikasikan bahwa ada perubahan kecil tetapi terus-menerus di dalam proses. Perubahan ini sulit dilihat untuk jangka pendek, namun akan sedikit demi sedikit menurunkan tingkat quality produk. Diagram rata-rata. Diagram rata-rata digunakan untuk menganalisis proses ditinjau dari nilai rata-rata variabel hasil proses dengan tujuan mengumpulkan keterangan. Contoh dari diagram rata-rata ini bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya diagram batang. Diagram batang menyajikan nilai atau data statistik dalam bentuk batang persegi panjang mengikuti frekuensinya. Yang selanjutnya diagram rente. Rente atau range disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Seperti gambar pada gambar ini bisa dilihat ada garis menaiknya. Ini garis warna biru itu menunjukkan berat
badan untuk anak perempuan. Di sini untuk yang 1 tahun itu, terus sampai yang umur 5 tahun terus meningkat kan. Selanjutnya itu diagram Attitude. ERD atau Anti-Relationship Diagram adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur untuk memodelkan struktur dan hubungan antara data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem Entity Relationship Diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengolah data yang dimilikinya. Nah, ini contoh simpel diagram tersebut. Jadi dari mahasiswa itu akan ada data-data tersendiri, yaitu ada nama, nomor mahasiswa, dan alamat siswa tersebut. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Atas segala kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.